Kemudian berikutnya adalah constraint atau batasan, ya. Kadang-kadang ketika kita merancang sebuah sistem, tidak semua fungsi yang ada dalam sistem itu dibutuhkan, ya. Tidak semua fungsi dibutuhkan atau mungkin ada hal-hal tertentu yang ketika user itu mengeksekusi, justru yang terjadi bukan sebaliknya, yang terjadi adalah proses yang dia lakukan menjadi semakin panjang, ya. Nah, untuk mencegah hal-hal seperti ini, maka sistem itu harus memberikan petunjuk yang jelas, mana tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh user dengan sistem tersebut dan mana yang tidak bisa dilakukan. Contohnya adalah dengan memberikan constraint. Contoh paling gampang rekan-rekan bisa lihat di slide nomor 11, di bagian kanan itu ada satu menu, yang mana kemudian menu-menu yang bisa diklik atau yang bisa dieksekusi adalah menu-menu yang terlihat dengan jelas, ya, dengan warna hitam. Sementara yang dengan warna abu-abu itu adalah menu-menu yang tidak bisa dieksekusi, ya. Ini, salah satu contoh bagaimana kemudian sistem itu bisa membatasi pengguna dari kesalahan. Contoh lain adalah dengan, mendesain, sebuah ya kalau rekan-rekan menggunakan hardware ya, contoh yang lalu kita pernah membahas tentang USB, micro USB. Kita bisa mendesain sebuah hardware yang mana kemudian ketika user menggunakan hardware itu, ya, user akan langsung tahu, ya, pada posisi mana, ya, hardware tersebut bisa dilakukan tanpa menimbulkan kesalahan dan kerusakan di hardware tadi. Ini adalah constraint yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mendesain software maupun hardware. Kemudian yang berikutnya adalah logical design, ya. Jadi desain yang logis. Ini juga penting untuk dipertimbangkan, ya. Contoh di gambar slide nomor 12 rekan-rekan bisa melihat ada 2 buah, lubang di sana, ya. Dan di situ tidak ada keterangan yang jelas, ya. Keterangan ada di bagian bawah gitu ya, ada mouse, ada keyboard. Ya ini, slot PS2 yang mana sekarang sudah sangat jarang karena saat ini mouse dan keyboard sudah menggunakan Bluetooth, tapi di masa lalu ketika kita bicara masalah mouse dan keyboard, maka kita harus mencari, slot masing-masing. Nah, ketika kemudian, eee, labelling tidak pas, maka kemudian yang terjadi adalah kebingungan, ya. Mana bagian yang harus, kita gunakan untuk input mouse dan mana yang kita gunakan untuk input keyboard. Nah, contoh yang paling mudah adalah dengan memberikan, color coding ya, atau dengan mengubah posisi labelnya. Jadi di slide nomor 13 rekan-rekan bisa melihat solusi yang kemudian bisa ditawarkan. Yang pertama adalah memberikan label tepat pada, samping, kiri dari lubang tersebut atau dengan memberikan color coding untuk memudahkan pengguna memilih mana lubang untuk mouse dan mana lubang untuk keyboard. Kemudian hal berikutnya adalah konsistensi, ya. Jadi ketika rekan-rekan mendesain sebuah produk, ya, kadang-kadang, produk tersebut memiliki similaritas, ya, atau bagian-bagian yang sama dalam satu produk, ya. Nah, untuk kemudian membuat pengguna itu memahami hal-hal tersebut dengan cepat, ya, tanpa harus membaca manual, ini sangat penting ya, maka perlu ada konsistensi, ya, dalam produk tersebut. Misalkan peletakan logo, ya, atau peletakan, label-label tertentu, ya. Hal ini perlu kita pertimbangkan dengan cepat supaya apa? Supaya pengguna itu bisa melakukan, eee eee, transfer ya, prior knowledge ya. Jadi apa yang sudah dia pelajari dengan produk, tersebut ketika menemui bagian dari produk yang sama, ya dia tahu. Ya contoh di, slide nomor 14, dengan menggunakan logo dan warna, kita akan langsung tahu bahwa misalkan sebuah mobil itu berasosiasi dengan, pos, ya. Kenapa? Karena menggunakan logo dan warna yang sama. Ya ini salah satu contoh saja bagaimana kemudian konsistensi ini mempermudah, pengguna atau user untuk mengasosiasikan satu produk dengan produk yang lain yang mana mereka masih memiliki, hubungan atau relevansi. Nah, ada 4 macam konsistensi. Yang pertama adalah estetika, yang kedua adalah fungsional, yang ketiga internal, dan yang keempat adalah eksternal. Konsistensi estetika itu biasa ditemukan dalam, style atau appearance ya, tampilan yang mana kemudian ketika kita menggunakan itu, akibat yang diinginkan dari konsistensi tadi adalah adanya rekognisi, ya, adanya rekognisi atau pengenalan tertentu, ya. Contoh paling gampang, di slide nomor 15 rekan-rekan bisa melihat adalah, contoh, lambang Mercy ya, Mercedes-Benz. Eee, Logo Mercy ini sangat-sangat, khas sekali, ya, sangat-sangat khas sekali. Sehingga ketika ada, logo-logo itu menempel entah itu di mobil di bagian atas atau di bagian kapnya,
pokoknya di bagian mobil tertentu, maka asumsi yang muncul adalah kualitas dan prestis. Ya, kenapa? Karena logo yang dirancang dengan memperhatikan estetika tadi memang berhubungan dengan kualitas produknya. Ya, jadi ini adalah konsistensi antara style, appearance, dan eee, penanda tertentu atau marker tertentu yang menempel di produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah konsistensi dari sisi fungsional, ya. Jadi dari sisi fungsional ini agak lain karena yang diharapkan adalah fungsi dari produk tersebut yang mana ketika kita menggunakan konvensi tertentu, orang akan mudah mempelajari, bagaimana sebuah produk itu bekerja. Contohnya adalah, lampu lalu lintas, ya. Lampu lalu lintas biasanya kuning itu akan selalu muncul sebelum merah, ya. Sehingga dimanapun kita menemui lampu lalu lintas, kita akan mengharapkan bahwa fungsi dari lampu lalu lintas itu akan sama, ya. Artinya hijau, kemudian kuning, kemudian merah. Demikian juga makna dari masing-masing lampu itu kita pasti akan berharap bahwa, lampu merah itu pasti berhenti bukan jalan begitu ya. Kemudian lampu kuning artinya hati-hati atau persiapan, kemudian lampu hijau, artinya, berjalan ya. Nah, dengan adanya konvensi standar seperti ini, orang akan lebih mudah untuk mempelajari dimanapun dia berada, ketika melihat lampu traffic light dia akan tahu otomatis fungsinya sama dengan lampu traffic light yang pernah dia pelajari sebelumnya, ya. Kemudian hal lain yang kita lihat adalah konsistensi internal, ya. Jadi konsistensi internal ini, muncul ketika ada satu produk, ya, meskipun produk tersebut tidak, sama persis, tapi bagian-bagian dari produk tersebut ditata sedemikian rupa sehingga orang, bisa mengetahui, ya, bisa mengetahui, apa informasi yang ada di dalam produk tadi. Ya, ini adalah konsistensi internal. Contoh yang ada di slide nomor 17 adalah, papan petunjuk yang ada di taman ya, di mana kemudian papan tersebut menggunakan warna yang sama, menggunakan font yang sama, positioning logo dan seterusnya itu dilakukan sama ya, nama areanya juga diletakkan di bagian yang sama, keterangannya di bagian yang sama dan seterusnya, ya. Ini adalah contoh konsistensi internal dan berikutnya adalah konsistensi eksternal, ya. Konsistensi eksternal ini lebih kepada bagaimana kemudian kita bisa menemukan, kesamaan atau similaritas pada sistem-sistem yang sifatnya berjalan sendiri-sendiri, ya. Misalkan di, gambar yang saya tampilkan ada 3 aplikasi di sana berjalan, ada Finder, Finder itu seperti Windows Explorer kalau di Microsoft Windows, kemudian Safari itu browser di Mac, dan Photoshop. Photoshop adalah aplikasi untuk, pengolahan citra ya, pengolahan citra digital atau manipulasi, citra. Nah, dengan meletakkan menu-menu itu sedemikian rupa, rekan-rekan bisa melihat, diawali dari file dan diakhiri dengan help. Maka kita akan lebih mudah mengoperasikan software. Kenapa? Karena software tersebut dirancang menunya mengikuti standar yang ada di standar perancangan di software untuk komputer Macintosh ya, untuk Apple ya, Mac. Nah, ini akan membuat user merasa lebih mudah menggunakan karena selain dari urutan menunya mirip-mirip ya, fungsionalitas atau konten yang ada di dalam menu tersebut juga mirip. Inilah yang disebut sebagai konsistensi eksternal, di mana kemudian apa yang muncul di satu software itu, mirip dengan apa yang muncul di software lain yang sifatnya independen, rekan-rekan. Kemudian nah, untuk membuat sebuah produk itu lebih mudah digunakan oleh pengguna, maka di sana ada karakteristik inti atau core karakteristik supaya produk tersebut menjadi user friendly atau desainnya menjadi sangat user friendly. Yang pertama, pengguna harus terlibat dalam proses pengembangan produk tadi, ya. Kemudian yang kedua, sebelum produk tersebut dikembangkan, maka perlu ada semacam perjanjian atau, code of conduct terkait dengan usability dan user experience goals-nya. Jadi di awal sebelum produk tersebut dikembangkan, itu goals dari usability dan UX-nya itu harus sudah fix. Ya, dari mana? Ya dari visi dan misi perusahaannya, misalkan dari segmen pasarnya, ya kan, dari kesan yang ingin didapatkan terkait dengan produk tersebut. Maka ketika kita sudah merencanakan apa sih experience yang ingin didapatkan pengguna dengan menggunakan produk tersebut, goals-nya itu harus sudah clear di awal dan sudah disepakati. Ya, kemudian yang ketiga karakteristiknya adalah dia prosesnya iteratif. Ya, inilah yang disebut sebagai user centered design. Ya. Nah, apa itu UCD? Ya, jadi secara definisi UCD atau user centered design adalah sebuah proses
ya metodologi kita bisa sebut sebagai sebuah metode yang dilakukan secara berulang atau iteratif ya. Jadi secara iteratif itu artinya dari satu step ke step yang lain, dari langkah satu ke langkah yang lain itu mungkin akan berulang ya, mungkin akan berulang. Artinya apa? Artinya ada mekanisme di sana untuk memperbaiki dari apa yang sudah dikembangkan sebelumnya. Dan di sana user itu diletakkan di pusat ya dari proses tersebut. Artinya dalam setiap step ya ada sebuah mekanisme untuk melibatkan user dan mendapatkan umpan balik atau feedback dari user tersebut. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk membuat user experience dari produk tersebut menjadi optimum. Ya, tentunya ketika kita mendesain berdasarkan feedback dari user, maka hal-hal yang kemudian menjadi concern dari user itu masuk dalam proses pengembangan produk itu sendiri. Apa benefitnya atau apa untungnya? Yang pertama adalah meningkatkan adoption rates. Ketika sebuah software itu dirancang dengan betul-betul memperhatikan segmentasi pasarnya atau segmentasi penggunanya, maka ada kemungkinan bahwa produk tersebut lebih banyak digunakan, ya, akan lebih besar peluangnya untuk digunakan dibandingkan ketika produk tersebut tidak mempertimbangkan segmentasi penggunanya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas pengguna, ya. Ketika produk itu bisa digunakan, maka task atau tugas yang dilakukan oleh pengguna bisa ditingkatkan. Kemudian higher initial system quality. Ketika pertama kali produk tersebut digunakan, user mengharapkan bahwa produk tersebut bisa membantu user menyelesaikan tugasnya atau setidaknya sesuai dengan ekspektasi user. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan proses desain itu dengan UCD, ketika produk itu pertama kali launch dan digunakan oleh user, maka kualitas produk tersebut akan sesuai dengan ekspektasi dari user. Kemudian yang keempat, ya dengan adanya UCD kita kita mengurangi maintenance cost. Kenapa? Karena semakin banyak proses perbaikan, maka maintenance cost-nya semakin tinggi. Ketika produk tersebut dirancang untuk sekali jadi, ya, artinya dari satu proses pengembangan diharapkan ketika launching terakhir produk tersebut sudah siap digunakan, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya produk tersebut tidak banyak dikoreksi atau tidak banyak diperbaiki. Dan yang terakhir adalah memperhatikan return on investment ya. Jadi dengan adanya UCD maka ROI atau return on investment-nya menjadi lebih besar. Nah, rekan-rekan sekalian di slide yang ke-23 ini menunjukkan siklus dari user centered design. Di awal user centered design kita perlu menentukan strategi. Strategi terdiri dari apa yang menjadi visi dan misi perusahaan, apa yang menjadi target market, dan kira-kira produk yang akan dihasilkan itu memiliki karakteristik seperti apa yang cocok dengan target market dari produk tersebut. Kemudian research itu dilakukan untuk mengetahui karakteristik pengguna dan tugas dari pengguna. Nah, research ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Contohnya bisa dengan interview, bisa dengan observasi, atau bisa dengan melakukan survei kepada pengguna. Kemudian dari hasil riset tersebut, pengembang akan melakukan sejumlah analisis. Analisis yang pertama adalah pembuatan persona atau profil dari calon pengguna. Kemudian analisis yang kedua bisa dilakukan dengan membuat skenario atau step by step tugas yang nantinya akan dilakukan oleh pengguna. Dan analisis yang ketiga adalah sintesis dari apa yang kemudian terjadi ketika pengguna melakukan sebuah tugas dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu pengembang melakukan desain, yang mana kemudian desain ini bisa desain dari workflow dari software atau produk tersebut, kemudian membuat wireframe. Wireframe adalah bentuk kasar atau low fidelity prototype, dan kemudian membuat high fidelity prototype. Nah, setelah itu dilakukan produksi, yang mana kemudian dari sini kita bisa melihat apakah kemudian prototype yang dibuat itu sesuai dengan kemauan atau sesuai dengan ekspektasi dari pengguna. Disinilah kemudian ada proses yang kita namakan sebagai beta launch, ya. Beta launch ini ditujukan untuk menguji fungsionalitas software dan juga menguji user experience dari software tersebut, yang mana tujuan utamanya adalah melakukan evaluasi. Nah, proses ini akan terus ya mengalir iteratif sampai kemudian pada saat software itu mencapai titik tertentu yang disepakati oleh pengembang dan stakeholders yang terlibat, dilakukanlah launching ya, yang mana kemudian ketika software itu launching, maka software itu secara resmi telah melalui proses pengembangan yang melibatkan user
sebagai poros utamanya. Nah, demikian rekan-rekan tentang user-centered design pada kuliah kita kali ini. Insya Allah di kuliah selanjutnya kita akan membahas salah satu metode user-centered design yang paling sering dipakai baik di Indonesia maupun di luar negeri, yakni 5 Elements of User Experience, yang mana dengan step by step yang ada di 5 Elements of User Experience itu rekan-rekan bisa mempraktekkan siklus yang tadi sudah kita jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya.